wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama matematika mengenai materi pecahan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pecahan? Nah, pecahan adalah suatu bilangan yang menyatakan suatu bagian dari keseluruhan. Pecahan dituliskan dengan A per B, A sebagai pembilang dan juga B sebagai penyebut. Oke, mari kita lihat contohnya. Satu buah apel jika dipotong menjadi dua bagian, itu dapat dituliskan dengan 1/2. Lalu, sebuah pizza jika dipotong menjadi 4 bagian, satu bagian pizza tersebut dapat dituliskan dengan 1/4. Lalu, berapakah jumlah ayam dari sekumpulan hewan tersebut? Betul sekali, jumlah ayam dari keseluruhan sekumpulan hewan tersebut adalah 3/8. Karena 3 jumlah dari ayamnya dan 8 adalah total keseluruhan sekumpulan hewan. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Contohnya, kue coklat 1/2 dan kue putih 2/4. Nah, daerah dari kue coklat 1/2 dengan daerah kue putih 2/4 adalah sama. Nah, itu dinamakan senilai. Lalu bagaimana sih cara mencari pecahan yang senilai? Yaitu dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Cara yang pertama yaitu cara perkalian. Contohnya, 10/12. Kita dapat mengetahui pecahan yang senilai dengan 10/12 dengan mengalihkan 2/2. Pembilang dikalikan 2, penyebut juga dikalikan 2, menghasilkan pecahan 20/24. Nah, 20/24 dapat dikatakan senilai dengan 10/12. Cara yang kedua yaitu cara pembagian. Nah, di sini kita juga dapat langsung membagi pembilang 10 dan juga membagi penyebut 12 dengan angka yang sama, misalkan angka 2. 10/12 dibagi dengan 2/2 menghasilkan pecahan 5/6. Nah, di sini kita dapat mengatakan bahwa 5/6 senilai dengan pecahan 10/12. Oke, selanjutnya ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama adalah bentuk pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan keempat persen. Oke, yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Seperti yang dijelaskan tadi, A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. A dan B merupakan bilangan bulat. Nah, lalu yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya seperti 1, 2/3. Contoh lain adalah 2, 3/4. Lalu yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma, artinya itu merupakan bentuk lain dari 1/10. Sedangkan jika dua angka di belakang koma, itu artinya bentuk lain dari 1/100. Contohnya seperti 0,6. 0,6 itu sama dengan 6/10. Sedangkan 1,25 itu artinya 125/100. Lalu yang keempat yaitu persen. Persen merupakan bilangan yang ditandai dengan tanda tersebut yang artinya sama dengan bentuk lain dari pecahan biasa per 100. Contohnya seperti 10%. 10% adalah 10/100. Contoh lain yaitu 25% yang dapat dituliskan dengan 25/100. Suatu pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita dapat mengubahnya menjadi campuran. Contohnya seperti 7/3. Kita dapat membagi angka 7 dengan angka 3, yaitu menghasilkan angka 2, menyisakan angka 1/3. Jadi 7/3 sama dengan 2, 1/3. Lalu kita juga dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada 2 cara. Yang pertama, kita dapat mengubahnya dulu menjadi pecahan per 10 atau per 100. Contohnya seperti 3/5. 3/5 untuk menjadi pecahan per 10 kita harus mengalihkan dengan angka 2.
3/5 dikalikan 2/2 menjadi 6/10. 6/10 sama dengan 0,6. Lalu cara yang kedua, kita bisa langsung membagi pembilang dengan penyebutnya dengan cara Pitagoras. 3 dibagi 5 langsung menghasilkan 0,6. Lalu kita juga dapat membagi pecahan biasa menjadi persen, yaitu langsung dengan mengalihkan 100% dari pecahan tersebut. Contohnya, 1/2. 1/2 untuk menjadi persen dikalikan 100%, menghasilkan 100% per 2 sama dengan 50%. Sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan belajar membandingkan bilangan pecahan. Untuk pecahan yang penyebutnya sama, kita hanya membandingkan angka pembilangnya. Nah, contohnya seperti 1/2 dengan 3/2. 1/2 kurang dari 3/2, karena 1 kurang dari 3. Nah, selanjutnya bagaimana sih jika penyebutnya tidak sama? Jika penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK. Contohnya seperti 1/2 dan 1/4. 1/2 kita ubah menjadi 1/4 menghasilkan 2/4. 2/4 langsung kita bandingkan dengan 1/4 karena penyebutnya sudah sama. Tentu saja 2/4 lebih dari 1/4. Lalu bagaimana ya jika bentuk pecahannya berbeda seperti pecahan desimal dengan pecahan biasa? Lalu bagaimana jika persen dibandingkan dengan pecahan campuran? Oke, untuk bentuk pecahan yang berbeda kita harus menyamakan bentuk pecahannya terlebih dahulu. Contohnya seperti 1/2 dibandingkan dengan 25%. 1/2 kita ubah menjadi persen dulu dengan mengalihkan dengan 100%. 1/2 dikali 100% menghasilkan 50%. Nah, 50% dengan 25% sudah menjadi bentuk yang sama, bukan? Kita langsung dapat bandingkan bahwa 50% lebih dari 25%. Seperti itu. Sudah paham adik-adik? Nah, itulah materi pecahan kita hari ini. Apakah sudah paham? Supaya lebih paham lagi, yuk coba latihan soal berikut.